Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Sinar Matahari dari kelas 9 Asal. Di sini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya di era digital seperti sekarang, yaitu kemerdekaan berpendapat di era keterbukaan informasi. Nah, pertama, apa itu kemerdekaan berpendapat, teman-teman? Kemerdekaan berpendapat adalah hak setiap individu untuk menyampaikan pikiran, ide mereka, atau opini mereka tanpa rasa takut, intimidasi, ataupun tekanan. Di Indonesia ini, hak ini telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana pada pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, dulu nih teman-teman, menyampaikan pendapat itu sangat terbatas. Hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses ke media massa, seperti wartawan atau pejabat. Nah, tapi sekarang teman-teman, semua orang dapat mengakses media massa itu untuk menyuarakan pendapat mereka berkat internet dan media sosial. Kita bisa menulis status, menulis artikel, membuat video untuk berkat internet dan media sosial. Dan kehidupan zaman sekarang nih teman-teman, keterbukaan informasi ini di mana semua kita dapat dengar, kita dapat melihat videonya dengan sangat cepat. Namun disinilah letak tantangannya, di mana karena semua orang bisa menyampaikan pendapat mereka, tak sedikit orang itu dapat melanggar atau memberikan informasi yang hoax ataupun mungkin dapat menindas orang lain ataupun mungkin lain sebagainya. Dan ini mereka dapat menyalahgunakan kebebasan ini dengan ujaran kebencian, provokasi, atau bahkan melakukan penyerangan individu dan atau kelompok tertentu. Kemerdekaan berpendapat sering diartikan sebagai bebas bicara apapun tanpa batas. Padahal setiap kebebasan pasti memiliki tanggung jawab, teman-teman. Kebebasan berpendapat bukan berarti kita bebas menghina orang lain, menindas orang lain, menyebarkan fitnah, memicu konflik, atau aturan hukum yang mengatur batas kebebasan ini. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut sebagai UU ITE. Lalu bagaimana seharusnya kita menggunakan kemerdekaan berpendapat dengan bijak ini, teman-teman? Yang pertama, saring sebelum sharing. Nah, pastikan teman-teman ketika kalian ingin membagikan sesuatu ke media massa, pastikan informasi yang kalian dapatkan itu adalah informasi dari sumber yang jelas. Kemudian yang kedua, hormati pendapat orang lain. Nah, tidak semua orang akan setuju dengan pendapat kita, dan itu adalah hal yang wajar. Perbedaan pendapat bukan alasan untuk menyerang atau merendahkan orang lain. Kemudian yang ketiga, gunakan media sosial untuk hal positif. Kita bisa menggunakan platform digital untuk berdiskusi, mengedukasi, menyebarkan semangat toleransi, atau bahkan mengkritik kebijakan dengan cara yang santun dan membangun. Keempat, pahami batas hukum. Penting untuk kita ketahui, teman-teman, bahwa tidak semua hal bisa kita sampaikan secara bebas. Ada batasan yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak semua warga negara. Sebagai generasi muda nih teman-teman, kita punya peran penting untuk dalam membentuk budaya berpendapat yang sehat, bukan sekedar asal bicara, tapi juga mampu berpikir kritis, bersikap bijak, dan bertanggung jawab atas setiap kata-kata yang kita ucapkan. Karena pada akhirnya kemerdekaan berpendapat yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa menyuarakan isi hati kita dan pikiran dengan jujur, tanpa melukai, tanpa memecah belah, tanpa menyebarkan kebencian. Mari kita jaga kemerdekaan ini bersama, karena suara kita punya kekuatan untuk membangun, bukan untuk merusak. Terima kasih sudah menyimak. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.